Sebelumnya selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, di sini Bapak kayaknya kemarin itu mendengar dari permasalahan-permasalahan dari guru kelas kalian, wali kelas tersendiri. Nah, tapi sebelum kita memasuki ke acara inti, mungkin dari sini apakah ada yang ingin memimpin doa terlebih dahulu? Oke, boleh. Sebelum melanjutkan sesi materi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keadaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, kemarin itu ada pembahasan terkait kayak kalian itu sudah kelas 12 kan, sudah saatnya kalian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, namun sebelum kalian melanjutkan, Bapak ingin memberikan saran ataupun pengetahuan untuk kalian supaya kalian nanti akan mendapatkan apa ya namanya perlindungan ataupun kebermanfaatan setelah lulus dari sini. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin mengirimkan terkait naskah supaya kalian membaca terlebih dahulu. Bentar ya. Itu adalah naskah dari Bapak yang kemarin dibuat, silakan dibaca terlebih dahulu. Itu kayaknya ada berapa paragraf. Dari paragraf pertama mungkin bisa dibaca terlebih dahulu ke Kak Darina untuk membaca paragraf yang pertama. Di era global ini, pemuda memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan global. Perubahan iklim, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan konflik adalah beberapa contoh tantangan yang harus dihadapi. Namun, pemuda tidak hanya menjadi korban dari tantangan ini, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan. Oke, selanjutnya Kak Divya. Dengan kreativitas, inovasi, dan semangat kepemimpinan, pemuda dapat menciptakan solusi untuk mengatasi tantangan global. Mereka dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mereka juga dapat mempromosikan toleransi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Oke, selanjutnya Kak Didi. Benar Pak Lodi. Oke. Contoh nyata peran pemuda dalam menghadapi tantangan global adalah gerakan Fridays for Future yang dipimpin oleh Greta Thunberg, seorang aktivis lingkungan yang menyerukan aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Gerakan ini telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk mengambil tindakan. Di Indonesia, pemuda juga telah menunjukkan peran pentingnya dalam menghadapi tantangan global. Nah, itu kan kalian sudah membaca. Nah, apa sih cara menghadapi ataupun cara mengatasi tantangan global yang ada di paragraf kedua? Apa yang ada di situ? Menciptakan solusi. Oke, baik. Mungkin lebih baiknya kalian itu harus memahami pendidikan dan meningkatkan kesehatan kalian ataupun mempelajari terkait ekonomi, apalagi di era yang sekarang yang ekonominya itu sangat memperburuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, oleh karena itu kalian bisa belajar lagi terkait pendidikan maupun ekonomi, karena di era yang akan datang itu akan mempengaruhi diri kalian untuk apa ya namanya, jika ada permasalahan apapun kalian siap menghadapi tantangan tersebut. Nah, mungkin dari kalian adakah yang mempunyai cerita terkait pengalaman terkait teknologi kalau kalian itu belum bisa, kayak misalkan belum memakai Excel atau apa? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kan ini kan kalian habis ini lulus tetapi kalian itu belum memiliki skill kayak menggunakan Microsoft Word ataupun Excel. Sebenarnya kalau Word gitu bisa sih, Excel juga bisa, tapi apa ya, kayak masih kurang gitu. Oke. Nah, mungkin itu Bapak akan lanjut bimbingan ke minggu selanjutnya ya. Nah, nanti kalian bisa melakukan latihan-latihan Microsoft Excel, ataupun kami juga akan mengkoordinasi lagi dengan wali kelas kalian bahwasanya kami akan memanggil pemateri yang hebat terkait Excel seperti itu. Nah, mungkin di sini ada yang berpengalaman cerita terkait bagaimana bisa melakukan Excel ataupun sebaliknya. Maksudnya kayak melakukan Excel itu kepada orang lain, maksudnya melakukan pembelajaran kepada orang lain seperti itu. Maksudnya kayak melatih ke orang lain. Gimana saya bisa? Maksudnya kalian pernah nggak punya pengalaman sama orang lain untuk belajar Excel seperti itu? Pernah. Kayak apa? Kayak ya
itu kan orangnya kan teman saya ya, kayak temen nongkrong gitu. Jadi ya udah pas main kayak dibelajarin ini itu kayak gini loh, kayak gini. Udah sih gitu aja. Oke, baik. Nah, jadi itu sih dari teknologi ya. Terus terkait moral ataupun akhlak kalian di suatu saat setelah lulus ini juga kalian itu harus dijaga karena apa ya namanya, di luar sana itu banyak terutama radikalisme, terus apa namanya, paham yang agak menyeleweng ke kiri. Kayak gimana tuh Pak contohnya? Nah, pemahaman yang menyeleweng kiri itu misalkan kalian ini siapa yang pengen kuliah? Saya. Oke, jadi nanti kalian itu dikasih pekerjaan seperti ini, nanti benefitnya seperti ini. Nah, nanti kalian suruh ngasih informasi lagi ke bawahnya lagi, ke temennya ataupun ke yang pinggir-pinggir kalian seperti itu. Terus Nah, tapi terkadang organisasi tersebut itu kalian akan terkurung di dalam, Maksudnya? terkurung di dalam organisasi tersebut dan tidak bisa keluar. Jadi nanti kalian itu apa ya namanya, akan ditarik terus ataupun akan diawasi oleh organisasi karena kalian sudah berjanji seperti itu. Apalagi sampai ada yang ditarik KTP. kalau misal keluar maksa gitu, apa konsekuensinya? Nah, saya juga belum memahami, tetapi mungkin kalian bisa baca berita-berita lagi karena terkadang seperti itu apa ya, kadang itu langsung maaf ya, itu sudah diawasi dan kadang itu sampai ke kematian, pembunuhan. Iya, seperti itu. Emangnya kenapa Pak kalau keluar dari organisasi? Kok maksudnya kok sampai apa ya, ditahan gitu? Emang ngapain gitu? Maksudnya kayak fungsinya apa? Nah, jadi fungsinya itu kayak apa ya namanya, dia itu butuh sumber daya manusia. Nah, kalau misalkan dia sampai keluar dari organisasi tersebut, yang mempunyai organisasi itu tidak terima, dia sudah janji, dia sudah memberikan KTP, masa mau keluar seperti itu. Sementara kami juga sudah memberikan apapun. Kamu tahu nggak, kalau kalian sudah memasuki organisasi tersebut, pasti nanti kalian akan mendapatkan jaminan seperti rumah. Oh iya Kak, Ah, sampai rumah juga. iya, karena kalian ini kan mahasiswa mau rantau kan, ya nanti rantau itu bakal dikasih, bakal kayak tempat kos, tidur seperti itu. Tapi mereka yang bayar. Ya, betul sekali. Tapi itu nanti dampaknya berarti akan menjadi konflik. Betul sekali. Menjadi konflik di mana kita sebagai pemuda harus berbuat apa, Pak? Nah, untuk kalian yang menjadi pemuda ini, kalian harus sering membaca-baca seperti web ataupun berita-berita. Karena literally mahasiswa itu benar-benar apa ya namanya, belajar sendiri dari diri kita sendiri untuk orang lain seperti itu. Kalian besok apakah benar-benar diawasi oleh orang tua? Tidak. Pasti kalian akan terlepas oleh orang tua. Dosen pun belum pasti mengawasi kalian seperti itu. Jadi kalian harus sering baca-baca berita seperti itu. Gimana? Saya mau bertanya ya. Di sini kan tantangan global ini termasuk perubahan iklim pada paragraf 1. Nah, cara kita menggunakan teknologi dengan menciptakan solusi dari masalah perubahan iklim itu seperti apa? Sebelum itu Bapak ingin tahu maksud perubahan iklim yang dimaksud Kak Kevin apa? Saya juga masih kurang tahu bagaimana perubahan iklim, tapi mungkin Bapak bisa memberi contoh agar saya lebih paham. Perubahan iklim kalau misalkan terkait cuaca pasti Kak Davina sudah lebih memahami ya. Tapi kalau perubahan iklim dari segi bisnis ataupun dari segi pendidikan itu banyak sekali, apalagi presiden yang kemarin juga baru dilantik, yaitu dengan adanya kurikulum deep learning, terus adanya ini apa penaikan apa ya, impor dari Amerika seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu akan mengakibatkan diri kita itu yang tadinya apa ya, sudah memanajemen waktu kita untuk belajar, kita memahami masa depan, tetapi terkadang kita akan tergoyah oleh perubahan-perubahan tersebut seperti itu. Jadi kalian nanti setelah lulus ini, oke lah, kalian sudah mempelajari dari kelas 10 sampai kelas 12, tetapi kenapa pada saat kuliah berbeda? Ya itu sudah terbiasa. Solusinya Nah, dalam teknologi. dan solusinya dalam teknologi yaitu tadi kalian itu sering baca-baca ataupun kalian mengikuti sertifikasi, kayak misalkan Microsoft Excel itu juga ada sertifikasinya, terus AI juga ada sertifikasinya. Nah, kalau bisa kalian di suatu saat sebelum kuliah bisa belajar ataupun mengikuti seminar-seminar yang ada terkait soft skill seperti itu. Tuh, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum sih Pak.
Oke, mungkin itu saja dari bimbingan kali ini. Misalkan minggu depan ingin bimbingan lagi, kalian bisa WA Bapak lagi. Nah, nanti untuk LKPD diisi ya. Nanti Bapak akan share minggu depan, oke, sebelum bimbingan. Itu mungkin bimbingan pada pagi hari ini. Kita tutup. Kepada Kak Kiki, silakan menutup. Berapa? Oke teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, itu sesi bimbingan pada pagi hari ini, bisa dilanjut besok. Bapak tutup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.